Inti daripada Islam adalah perubahan. Dan saya berharap ketika ibu-ibu sudah datang ke sini setiap pekan, ini ada sesuatu yang berubah pada diri kita. Meskipun kadang-kadang perubahan itu mungkin belum dinotis, belum disadari oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi perubahan itu pasti merupakan sebuah kepastian bagi orang-orang yang mulai mau untuk membuka dirinya dan mengkaji Islam. Kita bahas tentang perubahan, kita sudah bahas di dalam Al-Quran bahwa Allah membimbing perubahan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan perubahan-perubahan yang tidak kelihatan pada diri kita. Kalau kita melakukan perubahan-perubahan yang tidak kelihatan pada diri kita, pasti nanti akan ada perubahan yang kelihatan. Itu adalah rumus di dalam Islam. 2 pertemuan yang lalu kita bahas bagaimana cara melakukan perubahan yang gak kelihatan itu. Beberapa di antaranya adalah memahami sejarah, referensi di masa lalu. Dan kemarin kita bahas tentang meyakini sesuatu di masa depan, yaitu adalah visi gitu ya. Baru kemarin kita bahas, sekarang rame di dunia sosial media tentang orang yang gak mau punya anak kan gitu ya. Supaya dia masih terlihat awet muda. Pantesan aja ibu-ibu di depan saya ini kelihatan tua ya. Karena anaknya banyak. Tapi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian perlu saya sampaikan gini. Jadi memang semua itu tergantung niatan kita. Semua itu tergantung dengan apa yang kita tujukan kepada Allah. Kalau ada orang yang menikah karena cuma untuk awet muda, sebenarnya mendingan dia nggak usah nikah sekalian. Karena itu bisa lebih awet muda lagi. Dan sebenarnya semuda-mudanya manusia ya tetap nanti akan tua. Gitu, maksud tua itu adalah bukan pilihan kita, tua itu adalah sebuah kepastian. Dulu ketika saya masih belum muslim, ketika saya mau nyari istri, menurut ibu-ibu sekalian yang saya cari apanya dulu? Cantik dong, kan pasti fisik kan, apalagi yang saya cari. Orang saya nggak ngerti yaumil kiamah, orang saya nggak ngerti tentang surga dan neraka, orang saya nggak ngerti tentang pengurusan anak dan segala macam, maka pasti saya cari yang cantik, yang saya cari yang benefit bagi saya di dunia. Karena saya nggak tahu benefit bagi saya di akhirat. Kan kita udah bahas kemarin ya. Orang yang mikirin dunia akan cari hal-hal yang menguntungkan dia di dunia. Tapi sebelum saya masuk Islam lagi, selain cantik yang saya pilih apa lagi? Seksi dong, namanya laki-laki. Pasti pengennya yang seksi. Kan itu kan benefit di dunia yang pasti kita dapat. Kan gitu kan ya. Maka kalau saya cari pacar lah yang sesuai dengan keinginan saya. Tapi pertanyaannya, kita nggak usah bicara Islam dulu ya. Kalau seorang yang bukan muslim, dia cari pacar, pasti cari pacar yang playful, pasti cari pacar yang cantik, cari pacar yang seksi. Tapi begitu dia mau serius untuk nikah, kira-kira indikasinya berubah atau tidak? Tergantung. Kalau dia mikirin anak, maka dia nggak hanya nyari yang playful, tapi dia nyari yang keibuan. Makanya kalau kita nggak bicara tentang Islam pun, begitu seorang laki-laki milih seorang istri, dia akan cari yang keibuan. Bukan yang main-main, paham nggak sih maksudnya? Bukan yang pintar dandan, tapi dia akan cari yang keibuan. Karena ketika dia pacaran pengennya yang happy-happy, ketika dia nikah pengennya yang keibuan. Itu bukan muslim. Artinya pandangannya, visinya cuma sampai apa? Cuma sampai di dunia aja. Nanti kalau punya anak pantas enggak kalau kayak begini yang jadi istri saya. Kerjaannya tiap hari pergi kemana-mana. Kerjaannya tiap hari ngecekin HP, cari produk-produk terbaru yang diskon. Check out terus tiap hari. Gitu kan ya, tiap hari ada paket datang ke rumah. Kalau kayak gini kira-kira cocok enggak jadi ibu daripada anak-anak saya? Dia mikir kalau effortsnya lebih banyak kepada urusan-urusan lain bukan pada diri sendiri, pantas enggak disuruh masak, GoFood aja gitu kan ya. Nah ini pantas enggak kira-kira jadi ibu daripada anak-anak saya? Seorang laki-laki mikir gitu. Itu pun kita belum bahas Islam loh. Kita cuma bahas ketika di dunia saja. Ketika saya masuk Islam, pikiran itu berubah. Pikiran itu menjadi yang saya pikirkan adalah pertama, dia bisa taat sama Allah atau tidak. Kenapa? Karena kalau dia tidak taat sama Allah, ini nanti akan bawa masalah bagi saya dan masalah bagi anak saya dan masalah bagi akhirat saya.
Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Maka ketika ibu saya bilang, Lik, kenapa kamu pilih calonnya yang kerudungan? Saya tunjukin baru fotonya doang. Kenapa kamu pilih calon yang kerudungan? Sudah gitu orang Jawa lagi. Sudah gitu dia Muslim lagi. Kan mami kan sudah kasih tahu, mami pengennya nggak yang kayak gitu. Minimal nggak kerudungan lah. Emang kenapa Mi? Kerudungan tuh kemarin mami lihat supermarket maling. Kerudungan tuh fanatik, Lik. Kita tuh jangan sama orang yang fanatik, Lik. Gak usah ditunjuk-tunjukin kalau dia tuh baik. Udah baik kan sama Tuhannya aja, gak usah ditunjukin keluar. Itu pandangan ibu saya. Paham sampai di sini? Saya jawab sama ibu saya, Mi, kalau orang tuh gak kerudungan, cewek gak kerudungan, mohon maaf ya bagi teman-teman yang masih dalam proses. Saya cuma nyeritain ketika saya nyari istri, tentu saya nyari istri yang gak usah saya ajarin lagi. Gitu maksudnya, saya udah mau lari gitu maksudnya. Saya perlu orang yang nemenin saya, bukan orang yang saya ajarin lagi. Saya bilang, Mi, kalau orang ini gak kerudungan berarti dia itu tidak taat pada Tuhannya. Karena bukan Felix yang nyuruh dia kerudung, bukan Felix yang minta dia kerudungan, yang minta dia kerudungan Tuhan dia. Lah kalau Tuhan dia yang sudah ngasih dia makan dari dia kecil sampai dia dewasa, yang ngasih dia kehidupan dari dia kecil sampai dewasa, ngasih dia semua yang dia nikmati dari dia kecil sampai dengan dewasa, mulutnya masih bisa normal, matanya bisa ngelihat, kupingnya bisa mendengar, badannya normal, segala macam itu semua yang kasih Tuhan dia. Kalau sama Tuhan dia yang ngasih semuanya aja, dia nggak mau taat dengan pakai kerudung, apa yang jamin dia bisa taat sama Felix? Masuk akal sampai di sini. Nah, ini cara berpikir orang yang berbeda ketika dia belum muslim sama sudah muslim. Maka saya bilang kalau Felix misalnya nikah sama orang kerudungan, Felix nyusahin diri sendiri. Kenapa nyusahin diri sendiri? Karena sama Tuhan aja dia nggak mau taat, apalagi sama suami yang mungkin ngasih duitnya Senin Kemis. Paham Ibu sekalian? Yang mungkin ngasih duitnya nggak cukup, yang mungkin nyebelin, namanya juga masih manusia. Lah gimana dia bisa kemudian untuk bisa membuat satu rumah tangga yang baik? Paham kira-kira saya? Orang tergantung liatnya kemana. Kalau dia ngelihatnya sampai cuma pacaran, dia akan cari pacar yang playful. Dia nggak peduli pacarnya selingkuh atau enggak. Namanya juga pacaran, bukan untuk serius. Begitu dia mau serius untuk nikah, cuma mikirin dunia pun dia akan cari seorang istri yang keibuan, yang cocok untuk anak-anaknya. Bukan hanya yang bisa diajak main, bisa diajak happy. Tapi begitu dia berpikir tentang akhirat, maka dia nggak lagi peduli mau punya anak itu mau awet muda atau tidak awet muda. Yang sangat mengerikan adalah Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kenyataan ini yang tahu justru malah bukan orang muslim. Saya kemarin nonton satu film dokumenter tentang seorang anak Korea yang dia wawancarai ibunya. Jadi anak ini, anak kecil usia sekitar 3-4 tahun, dia didudukkan berdua sama ibunya, dikasih pertanyaan sama tim daripada wawancara ini. Pertanyaannya begini, Ibu, apa yang Ibu hilang ketika Ibu mendapatkan saya? Jadi apa yang hilang pada diri Ibu begitu Ibu mendapatkan saya? Ibunya ngomong begini, yang saya hilang adalah masa muda. Dia bilang, my youth, masa muda saya itu hilang. Betul memang, begitu ibu punya anak, ibu harus terbatas. Ibu nggak bisa lagi jalan-jalan ketemu dengan orang, ibu nggak bisa lagi ngambil studi S1, S2, S3, ibu nggak bisa lagi kemudian belanja seenak ketika masih belum punya anak, ibu kemudian ya segala macam lah, terbatas segala-galanya. Punya duit mulai mikir ini untuk beli susunya, ini untuk beli popoknya, ini nanti untuk dia sekolah, padahal umurnya masih 2 bulan kan itu kan ya. Kita sudah mikir sekolahnya gimana, ini nanti kalau dia sakit ini siap-siap. Memang betul kita tidak memiliki keistimewaan dan tidak memiliki sebuah kebebasan seperti dulu. Jadi ibunya jawab, ini orang Korea nih, bukan orang muslim. Yang hilang adalah masa muda saya. Terus kemudian anaknya tuh agak sedikit sedih gitu ketika ibunya bilang gitu. Wah, berarti ibu saya sudah mengorbankan masa muda saya. Kayak yang kemarin saya cerita. Terus kemudian anaknya berusaha bilang, enggak kok ibu masih cantik. Ibu bagi saya cantik kok, ibu masih kayak muda. Dia berusaha menghibur ibunya. Terus dia nanya lagi pertanyaannya di situ. Nanyanya begini, Ibu kalau ibu mengorbankan masa muda, yang ibu dapat daripada saya itu apa? Jadi maksudnya trade off. Kita tuh kan makhluk transaksional ya. Transaksional tuh nggak apa-apa asal yang ditransaksikan tuh baik. Yang nggak boleh transaksional kalau buruk, itu nggak boleh. Nah maka ditanya trade off-nya apa, transaksinya apa? Kan ibu kehilangan masa muda. Nah berarti kalau ibu masih mau saya berarti ibu dapat sesuatu dong. Maka dia nanya ibu dapat apa? Ini jawaban ibunya orang Korea. Bukan orang muslim. Dia bilang apa? Dia bilang kebahagiaan yang gak bisa saya gambarkan. Jadi kebahagiaan yang gak bisa saya gambarkan. Ini orang bicara akhirat gak sih? Enggak.
Ini orang bicara cuma dunia. Dia mungkin nggak tahu nih, bentar lagi anaknya akan gede, nonton film, jadi LGBT, terus jadi musuh dia. Mungkin dia nggak tahu. Tapi setidaknya yang dia tahu punya anak itu menyenangkan. Paham nggak sih maksudnya? Nah, makanya pernyataan-pernyataan kayak gini ini hasil dari mana? Hasil dari cara pikir yang salah. Hasil daripada pola pikir yang kurang tepat. Ini yang mau kita bicarakan pada hari ini. Kita bicara bahwa yang bisa membuat orang untuk bisa sabar tetap dalam posisinya, untuk bisa benar-benar kuat tetap dalam ketaatan pada Allah adalah bayangan tentang masa depan. Benar kan ya? Masih ingat saya cerita tentang Sumayyah? Sumayyah yang ditusuk dari kemaluan sampai tembus pada lehernya. Kenapa dia merasa bahwa itu semua nggak ada apa-apanya? Karena keyakinan dia tentang masa depan. Keyakinan dia bahwasanya kalau Rasul ngomong itu pasti benar. Maka yang dia pikirkan sudah surga aja terus. Kalau orang sudah mikirin surga, fokus benar pada surga, yang lainnya nggak bakal terasa. Saya sudah ngasih tahu kan ya, kalau Anda fokus benar-benar fokus, itu yang lain nggak akan kerasa. Kalau masih kerasa berarti belum fokus, berarti belum benar-benar yakin dengan masa depan. Fokus itu penting, karena fokus itu adalah kekuatan. Maka ketika kita melihat pada diri kita mau fokus pada masa depan atau fokusnya pada apapun yang menghalangi kita. Ini kan pilihan kita Bapak Ibu sekalian. Contoh misalnya, pernah punya anak main bola, pulang-pulang kakinya sakit. Pernah, ternyata udah kena beling misalnya. Atau kena batu sampai berdarah misalnya, pernah. Kita nanya sama anak kita, "Mbok ya kamu tuh berhenti main ketika lagi luka." Dia bilang, "Saya nggak terasa. Saya baru taunya ketika selesai main." Betul nggak sih? Kita juga sama, kalau kita lagi asik, kita nggak akan kerasa apapun yang menjadi hambatan-hambatan. Karena kita fokus pada masa depan. Sumayyah fokus pada masa depan. Contoh lagi misalnya, bentar lagi bulan Ramadan. Saya selalu cerita, apa yang membedakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain? Gampang bedanya. Bedanya adalah bulan-bulan yang lain kalau kita telat sarapan jam 10 itu perut kita teriak. Minta makan dia. 10:30 itu udah hampir mati kayaknya kalau nggak makan. Tapi kalau Ramadan insya Allah sampai jam 6 kita bisa untuk tidak makan. Kenapa? Fokus. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah sampaikan Ramadan itu tidak saum yang dikaitkan di awal. Tapi yang dikaitkan di awal adalah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran huda linnas wa bainatim minal huda wal furqan. Allah menyampaikan, wahai orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, Ramadan kami kasih ke kamu dan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Setelah jelasin dengan Al-Quran, baru Allah jelasin tentang saum. Maka kita tuh tergantung fokus kita, yang kita harapin apa. Begitu ibu-ibu masuk Ramadan dan Ramadan sama dengan bulan puasa, pasti ibu-ibu mikir puasa lagi. Kayaknya baru kemarin Ramadan cepet amat. Lah kenapa? Karena fokusnya pada puasa. Tapi kalau kita fokusnya pada Al-Quran, insya Allah tidak akan terasa puasanya. Paham gak sih? Ibu-ibu pernah gak nonton film Korea sampai gak makan? Nggak pernah ya, ya benar. Itu kadang-kadang ibu-ibu itu ya, kalau lagi nonton film Korea lagi seru, itu makan nggak dipikirin, paham ya? Nah itu hakikat puasa tuh itu. Hakikat puasa apa Ustadz? Nonton film Korea? Bukan. Hakikat puasa adalah begitu sibuknya Anda dengan Al-Quran sampai Anda nggak lagi mikirin yang lain. Makanya Sumayyah itu bukannya nggak sakit. Tapi begitu Rasul sampai dan bilang pada Sumayyah, sobron ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, bahwa sesungguhnya kalian semua sudah dapat jaminan surga. Maka bagi dia fokusnya sekarang kemana? Bukan lagi ke tombak yang nusuk dia, tapi fokusnya sudah ke surganya Allah. Nah itu namanya fokus, itu namanya masa depan yang kita yakini.